Good morning, everybody. How are you today? Welcome to English online class. Today, we will study about Betang House atau yang disebut dengan rumah betang. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertama yaitu mengungkapkan kata tanya dengan menggunakan kata tanya how. Jadi anak-anak masih ingat kan lagu yang pernah Ibu ajarkan, yaitu untuk mengingat arti kata tanya. Yang liriknya what is, apa, who, siapa, and why itu mengapa. Where, di mana, when is, kapan, and how itu bagaimana. So what are you doing? I am studying. Good luck for you and I am going. Nah, itu masih ingat kan? Nah, itu sangat membantu ketika kita mendapatkan kata tanya. Yang kedua yaitu merespon dengan menggunakan ungkapan I think. Yaitu I think ini digunakan untuk merespon pendapat. Yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu bertanya dengan menggunakan ungkapan will you. Jadi di dalam tema yang kita angkat yaitu rumah betang yang akan kita pelajari ada 3 indikator, yaitu yang pertama tadi apa? How, yang kedua ungkapan I think, yang ketiga yaitu ungkapan will you. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas ketiga indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi, di sini Ibu akan sedikit membacakan tentang deskripsi apa sih itu rumah betang. Do you know betang house atau rumah betang? Ibu akan bacakan. Betang house is a traditional longhouse of Kalimantan. Betang built in rather big size with about 30 to 150 meters length, 10 to 30 meters width, and mass about 3 to 5 meter height. Dayak tribe stay in land of Kalimantan and pass their live in group together in house called Betang traditional house. Dayak house common inhabited by 100 to 150 people, and you can imagine how crowded inside. Baik anak-anak, baru saja kita mengenal sedikit tentang rumah betang. Jadi untuk artinya, nanti anak-anak bisa buka kamus di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran inti. Itu mengungkapkan kata tanya dengan menggunakan kata tanya how, yang artinya adalah bagaimana. Ini digunakan untuk menanyakan cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi kalau kita tanya kepada orang lain, bagaimana caranya? Nah, itu kita menggunakan kata tanya how. Nah, anak-anak, di sini kita masih membahas tadi tentang bagaimana kata tanya how. Di sini ada contoh, yaitu how do you make betang house? Nah, kita bisa menjawabnya dengan ungkapan seperti ini. It is so easy, like this. Atau bisa juga menggunakan ungkapan berikutnya, look, it is like this. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, how do you make betang house? Bagaimana cara kamu membuat rumah betang? It is so easy, mudah saja seperti ini. Atau look, it is like this. Lihat seperti ini. Nah, itu adalah contoh bagaimana penggunaan ungkapan kata tanya how. Ada contoh berikutnya. How do you color it? Nah, bagaimana cara kamu mewarnainya? Oke, I will tell you. Baiklah, saya akan jelaskan ke kamu. Nah, ini ada 2 contoh.
bagaimana cara menggunakan kata tanya how. Ya, anak-anak, di sini adalah contoh dialog bagaimana cara menggunakan kata tanya how. Misalnya ada ungkapan seperti ini, how do you make betang house? Bagaimana cara kamu membuat rumah betang? Nah, kita bisa meresponnya dengan ungkapan, it is so easy like this. Nah, mudah saja seperti ini. Nah, ini adalah contoh dialog bagaimana cara menggunakan kata tanya how. Nah, sekarang kita akan membahas ungkapan merespon dengan ungkapan I think. Respon pendapat dengan menggunakan ungkapan I think atau menurut pendapat saya. Jadi di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita belajar menanyakan pendapat dan meresponnya. Ungkapan ini digunakan untuk mengutarakan pendapat tentang suatu benda atau kejadian. Jadi apa anak-anak? I think atau menurut pendapat saya, ungkapan ini digunakan untuk apa? Mengutarakan pendapat tentang suatu benda, apapun itu bendanya atau kejadian. Example, contoh ya. What do you think of betang house? Nah, apa menurut kamu tentang rumah betang? Nah, kita bisa meresponnya dengan can answer it. Kita bisa menjawabnya dengan I think it is good. Atau bisa it is wonderful. Nah, tadi apa? What do you think of betang house? Nah, I think it is good. Atau bisa menggunakan it is wonderful. Jadi berikut ini ada contoh satu lagi. Do you think betang house is modern house? Nah, apakah menurut kamu rumah betang itu adalah rumah yang modern? Nah, kita bisa meresponnya dengan we can answer it. I don't think so. I think betang house is traditional house. Jadi ketika ada pertanyaan, do you think betang house is modern house? Apakah menurut kamu rumah betang ada rumah yang modern? Oh tidak, menurut saya tidak seperti itu. Menurut saya rumah betang adalah rumah tradisional. Nah, ini adalah dua contoh bagaimana cara menggunakan contoh merespon dengan menggunakan ungkapan ya. Nah, di sini ada contoh dialog lagi. Sekarang dialog bagaimana cara menggunakan ungkapan I think atau merespon dengan menggunakan ungkapan I think. Misalnya ada pertanyaan, what do you think of betang house? Nah, bagaimana menurut kamu tentang rumah betang? Kita bisa meresponnya dengan ungkapan I think betang house is traditional house that unique and beautiful. Nah, karena ini adalah membahas tentang pendapat. Jadi pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Ketika kita ditanya pendapat kita tentang suatu benda atau seseorang atau kejadian, pasti setiap orang pendapatnya berbeda-beda. Jadi di sini yang kita pelajari adalah penggunaan ungkapan I think, tapi alasannya dari pendapat itu pasti berbeda-beda. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas indikator yang ketiga, yaitu yang akan kita pelajari apa tadi? Will you, yaitu ungkapan kata tanya, yaitu maukah kamu? Nah, ungkapan will you digunakan untuk menanyakan kesanggupan seseorang melakukan sesuatu. Jadi ketika kita menanyakan
kesanggupan seseorang dalam bahasa Inggris, kita menggunakan ungkapan will you atau maukah kamu? Maukah kamu? Titik-titik. Contoh ya anak-anak. Will you explain how to make betang house? Will you explain how to make betang house? Ya. Maukah kamu menjelaskan bagaimana cara membuat rumah betang? Jadi pertanyaan ini menanyakan kesanggupan kita, mau nggak menjelaskan bagaimana cara membuat rumah betang. Jadi jawaban yang kita gunakan mau atau tidak mau. Di bawah ini ada dua jawaban. Yang pertama ketika kita mau atau ketika kita setuju. We can answer if we accept it. Kita bisa menjawab jika kita bisa menerimanya. Yang pertama yaitu yes, of course. Ya, tentu saja. Nah, otomatis kita mau menjelaskannya. With my pleasure, dengan senang hati. Nah, ini juga kita mau menjelaskannya atau mau menerimanya. Yes, I will. Ya, saya mau. Nah, sama saja ungkapan yang ketiga. Nanti kita bisa pilih salah satu untuk menjawabnya. Yang berikutnya, we can answer if we refuse it. Kita bisa menjawab jika kita menolaknya. Nah, jawaban yang pertama bisa kita gunakan, sorry, I'm busy. Maaf ya, saya sedang sibuk. Nah, jawaban ini ketika kita sibuk, tidak bisa menjelaskan. Nah, kita bisa menggunakan jawaban ini. Atau yang kedua, sorry, not now. Maaf ya, nggak sekarang. Nah, otomatis jawaban yang kedua ini juga dia sedang tidak mau diganggu. Nah, maksudnya lain kali. Nah, ini ada dua jawaban yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini ada contoh ya, example. Nah, di sini ada dialog. Will you explain how to make betang house? Nah, kemudian kita bisa meresponnya dengan ungkapan yes, of course. Ya, yes, of course. Jadi ini contoh dialog yang bisa kita pelajari. Nah, anak-anak, itu tadi contoh penggunaan ungkapan kata tanya how, ungkapan mengutarakan pendapat I think, dan ungkapan menanyakan kesanggupan yaitu will you. Yang ada sudah 3 indikator yang sudah kita pelajari. Let's listen and say. Mari kita dengarkan bersama-sama dan kita katakan bersama-sama atau kita ucapkan bersama-sama. Di sini ada dialog antara Diana dan Yahya. Hi, good morning. Yahya menjawab, hello, good morning. Diana, what is it, Yahya? Yahya menjawab, it is betang house. Really? Kata Diana, how do you make betang house? Kemudian Yahya menjawab, look, it is like this. Kemudian Diana merespon, it is easy. What do you think of betang house? Yahya menjawab, I think it is unique and beautiful. I love it. Diana meresponnya dengan, I think so. Kemudian Diana bertanya, will you explain how to make betang house? Yahya menjawab, yes, of course. Nah, anak-anak, itu tadi dialog antara Diana dan Yahya. Anak-anak bisa menirukannya di rumah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke questions, pertanyaan. Let's complete the dialogue. Nah, mari kita lengkapi dialog ini. Di sini Ibu sajikan sebuah dialog rumpang. Dialog antara Diana dan Yahya seperti yang pada di atas tadi.
Silakan anak-anak melengkapi dialog rumpang ini dengan ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari. Nanti hasilnya silakan difoto, kemudian dikirimkan di WA, grup sekolah. Nanti Ibu akan mengoreksinya. Sekarang kita masuk ke praktek ya. Let's practice. Setelah selesai melengkapi, tadi ini ya yang ada di layar ya. Selanjutnya silahkan dipraktekkan dengan teman sekelas kamu dan dikumpulkan berbentuk video. Jadi ini tugas yang sama dengan yang di atas tadi. Setelah dilengkapi, nanti silahkan berdialog dengan teman, dipraktekkan dengan teman, siapa yang berperan menjadi Diana, siapa yang berperan menjadi Yahya, kemudian videokan atau ada yang memegang HP untuk mengambil videonya dan dikumpulkan. Tugas yang kedua. Tugas berikutnya silakan anak-anak praktek membuat rumah betang dari kardus. Jadi manfaatkan kardus-kardus yang tidak terpakai di sekitar rumah kita untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu tugasnya ya, ada 3 tugas. Yang pertama yaitu tugas melengkapi tadi. Yang kedua adalah tugas praktek dialog ya bersama teman berbentuk video. Tugas yang ketiga yaitu membuat rumah betang. Jadi ada 3 tugas ya. Oke, everybody, thank you, good luck, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa kemana-mana pakai masker, semoga sehat selalu keluarganya, dan semoga wabah ini cepat berlalu, dan kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Terima kasih, and goodbye.